Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di SANC TV. Apa kabar semua? Semoga diberi kesehatan, rezeki yang banyak, yang barokah. Semoga selalu dilindungi dari segala macam musibah dan marahbahaya. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara menambal ban yang ada ban dalamnya. Langsung saja kita simak bagaimana proses-proses supaya hasil tambalan menjadi maksimal ya. Tutorial ini saya bagikan untuk para pemula yang ingin referensi untuk membuka tambal ban. Langsung saja kita simak. Oke, yang pertama kita lepas dulu ya bautnya yang ada di pentil ini supaya nantinya waktu kita jepit nanti nggak ikut ketarik ya bandalannya. Setelah kita copot mur copnya itu, lalu kita siapkan jepit, kita jepit secara perlahan. Kita jepit satu dulu, kita tekan bannya, kita jepit. Kalau satu sudah masuk, soket satunya kita jepit, hati-hati ya, jangan sampai peleknya ini tergores, soalnya akan mengecewakan para customer ya. Kita harus perlu hati-hati untuk pencukitannya sendiri. Usahakan kalau mencukit jangan sampai cukitnya ini kurang dalam ya, harus benar masuk supaya ini nggak sampai lecet. Untuk langkah selanjutnya kita keluarkan ban dalamnya, untuk nanti kita pompa lalu kita periksa di mana letak kebocorannya. Oke, kita periksa apakah ada paku yang menancap di ban luarnya, ataupun biasanya itu ada ini ya, kawat. Kalau misalnya bannya ini udah tipis, biasanya ada kawatnya yang keluar dari dalamnya. Kalau dipastikan udah nggak ada, kita pasang ventilnya, lalu kita pompa. Bisa menggunakan pompa manual ataupun pakai kompresor. Kalau nggak ada kompresor, pakai pompa manual. Kemudian kita periksa di mana letak kebocoran dari ban tersebut. Harus merata ya, kita menggunakan ember untuk pengecekannya. Biasanya kalau ada yang bocor pasti ada gelembung-gelembung itu guys. Jadi bagi kalian yang pengen buka tambal ban tapi masih bingung cara-caranya gimana, nanti gimana butuh referensi, maka ini bisa jadi referensi untuk sobat-sobat semuanya. Soalnya kalau di dekat jalan raya ini omsetnya lumayan ya guys untuk tambal ban sendiri ini. Oke, kalau sudah ada yang bocor, sudah dipastikan ada yang bocor, nanti kita tandai memakai lidi. Kalau nggak ada lidi, terserah pakai apapun bisa, yang penting bisa untuk menandai. Kita tancapkan seperti ya, karena ini
yang bocor ini bekas tambalan yang lama, jadi nggak perlu kita tandai ya, kita cukup menandai yang itu tembelan bekas saja. Ini soalnya yang bekas ini harus kita copot dulu tambelannya yang lama. Cara mencopotnya kita gosok dulu ya, kita keringin dulu pakai lap, kemudian kita kelupas memakai ini alatnya. Ini alat pengganti gergaji besi ya. Biasanya kalau nggak punya alat seperti ini buat membersihkan, biasanya memakai gergaji besi untuk membersihkan bidang bahan mana yang akan ditambal. Kita kelupas sampai benar-benar bersih supaya nanti komponnya bisa menempel dan menyatu dengan ban dengan maksimal ya guys ya. Kita copot dulu. Emang agak susah ya guys, kalau udah ada tambalannya terus bocor itu lebih sulit guys prosesnya. Lebih enak kan kalau ada yang bocor, kita tinggal menandai lalu kita gosok, kita kasih kompon, beres guys. Kalau ini kita perlu hati-hati untuk mencopot bekas tambalannya ini, soalnya kalau nggak hati-hati bisa sobek nih bannya ini. Itu harus ekstra hati-hati, bener-bener hati-hati. Kita kelentek pelan-pelan. Nah, udah terkelupas, kita gosok lagi sampai dengan bersih ya guys, bener-bener bersih. Saya dari bekas tembalan yang dulu, bekasnya harus benar-benar bersih sehingga nanti komponnya ini bisa menempel di ban dengan maksimal guys. Gosok terus sampai dengan bersih guys. Oke. Kalau udah dirasa bersih, kita ukur komponnya seberapa lebar, kita paskan dengan ini bidang yang bocor, kira-kira berapa lebarnya kita ukur. Kalau sudah, kita tempelkan seperti ini, kita tempel. Untuk komponnya sendiri ini langsung macam ada perekannya ya guys ya, jadi kita tinggal tempel aja, nggak usah dikasih lem. Nanti akan saya berikan tutorial cara membuat lem untuk tempel ban ini. Sebenarnya bisa juga dikasih lemnya juga pakai kompon nantinya, tapi ini nggak usah, ini udah cukup kuat. Kalau sudah kita tempel, nanti kita jepit pakai alat ini guys. Nah, ini ada kayunya, terus dikasih lapisan ban ini biar enggak licin ya. Kita kasih lakapan ban, lalu kita kasih ini kayu, kita puter, kita kencangkan dengan cukup keras. Untuk tempel bannya sendiri ini memakai tempel ban elektrik ya guys. Ini memakai listrik, bukan memakai kompor yang seperti dulu biasanya pakai bahan bakar bensin atau spiritus. Kalau ini bisa memakai setrika. Nah, ini videonya saya skip. Ini sudah jadi ya guys. Ini setelah proses menunggu selama 5 menit, kurang lebih 5 menit, kita copot, kita periksa apakah tempelannya bener-bener udah matang, tempelannya udah bener-bener menyatu dengan bannya. Lalu kita periksa
kita pompa lagi bannya untuk memeriksa apakah masih terjadi kebocoran ataukah udah enggak bocor lagi. Ya, kita pompa, kita tambahkan angin. Lalu kita periksa apakah ada gelembung-gelembung yang tadinya bocor, apakah tidak. Ya, seperti ini. Oke. Kalau dirasa udah nggak ada yang bocor ya guys, kita langsung kita pasang kembali. Ingat, kita harus hati-hati dalam memasangnya, dalam memasang bannya jangan sampai terlipat, agar nantinya ban terpompa biasanya kalau terlipat itu mudah. Kalau bannya kurang keras biasanya suka terlipat guys. Kalau terlipat biasanya akan terjepit dengan ban luarnya lalu terjadi kebocoran. Jadi ya harus memasang bannya harus seksama guys, dengan hati-hati jangan sampai ada yang terlipat. Kalau sudah, kita tekan dulu, kita masukkan ban luarnya ke peleknya seperti ini. Kalau dirasa sudah keras, kita menggunakan cubit. Oke, seperti ini. Harus hati-hati jangan sampai ada peleknya yang lecet seperti ini ya guys ya. Kalau udah profesional enak aja guys cara menjepitnya seperti ini. Sudah terasa keras, sudah hampir masuk semua, lalu kita tekan dengan tangan. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah, kita pakaikan lagi bautnya, baut penutup copnya ini, kemudian pentilnya, lalu kita pompa. Ya, hanya seperti itu aja. Oke, cukup mudah kan buat para pemula yang pengen buka tambal ban. Semoga video ini bermanfaat untuk bagi kalian semua. Kalau dirasa bermanfaat silahkan klik tombol subscribe, like, dan komennya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua yang masih penasaran, silahkan saja komen di kolom komentar. Saya akhiri, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.